Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Semarang Tawang pagi hari jam setengah 7 pagi. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Argo Sindoro dari stasiun Semarang. Nah, mulai 15 Juni 2025, kereta api Argo Sindoro dan Argo Muria sudah mengalami upgrade rangkaian yang sebelumnya menggunakan eksekutif New Image yang terkenal gemblodak. Sekarang sudah upgrade menjadi eksekutif stainless steel New Generation terbaru dari Inka. Wah, akhirnya ya, kereta Argo Semarangan bisa upgrade rangkaian menjadi yang lebih nyaman. Penasaran gimana perjalanannya? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia di depan stasiun Semarang Tawang. Sekarang jam 06.41 untuk keberangkatan kereta api Argo Sindoro jam 7.00. Kurang 20 menit lagi. Dan ini aku dengar pengumuman rangkaiannya udah siap tuh di jalur 1. Langsung saja kita masuk ya. Nah, untuk keberangkatan kereta api dari stasiun Semarang pada pagi hari ini ada kereta api Argo Sindoro berangkat jam 7.00, lalu di belakangnya adalah kereta api Ciremai berangkat jam 7.55 tujuan Bandung. Nah, di depan Argo Sindoro ini sebenarnya ada kereta api Menoreh yang berangkat jam 06.30. 13 menit lalu baru berangkat. Dan di belakangnya ada Argo Sindoro. Wow, sama-sama tujuan Jakarta ya. Dan mari kita boarding. Oke, aku sudah boarding dan masuk ke dalam peron. Ini dia rangkaian kereta api Argo Sindoro. Wah, mantap banget. Akhirnya kereta api Argo Semarangan upgrade rangkaian ya. Yang selama ini rangkaian stainless New Generation selalu dikasih ke kereta jalur selatan, kereta yang lewat Jogja Solo. Akan tetapi sekarang alhamdulillah akhirnya jalur utara menambah satu kereta lagi yang memakai rangkaian baru. Sebelumnya di jalur utara, kereta api yang menggunakan stainless New Generation hanya ada kereta api Argo Bromo Anggrek rute Surabaya Pasar Turi Gambir dan kereta api Jayabaya rute Malang Pasar Senen via Surabaya Pasar Turi. Nah, sekarang mulai 15 Juni alhamdulillah ketambahan lagi yaitu kereta api Argo Sindoro dan Argo Muria. Rangkaiannya pun masih baru teman-teman, buatan tahun 2025. Wow, mantep banget. Dicap hak milik Dipo SMC Semarang Poncol. Ini dia lokomotif dinasnya CC206 1341 tipe induk SDT Sido Topo. Merupakan CC206 batch pertama buatan tahun 2013, nomor urut 41 milik Dipo Sido Topo. Lokomotif CC206 ini jumlahnya ada 150 unit. 100 unit merupakan batch pertama dan 50 unit selanjutnya ada di batch kedua tahun 2015 dan 2016. Oke, setelah puas melihat lokomotifnya, mari kita berjalan ke tempat dudukku. Pada perjalanan kali ini, aku naik di eksekutif 6 nomor 1C. Nomor kursi 1C merupakan single seat ya. Dan entah nih, aku dapat single seat paling depan atau paling belakang. Wah, kalau paling depan sih bakal berhadapan dengan tembok ya. Mari kita lihat. Oke, aku naik di eksekutif 5. Dan ini eksekutif berapa ya? Wah, tidak ditampilkan teman-teman. Biasanya kan ditampilkan ya, eksekutif berapa di LED ini. Tapi ini tulisannya cuma template PT Kereta Api aja. Tapi feelingku sih eksekutif 6 itu berada di belakang kereta makan ya. Dan ini dia kereta makannya M102502. Jadi satu rangkaian ini satu transit baru dari Inka tahun 2025. Oh, ini eksekutif 5. Berarti di belakang lokomotif itu eksekutif 1, 2, 3, 4, lalu kereta makan, lalu eksekutif 5. Lalu eksekutif 6 yang aku naiki. Nah, kalau ini ada tulisannya eksekutif berapa. Kalau tadi eksekutif 4 tidak ada teman-teman. Oke, ini dia eksekutif 6 yang aku naiki bernomor K102515 DPNU SMC. K1 adalah kode dari kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 25 adalah kereta ini dibuat pada tahun 2025. Nah, ini sudah ada capnya. MD mulai dinas 17 Maret 2025. 15 nomor urutnya dari eksekutif tahun 2025 dan SMC adalah diponya. Kereta ini diasuh oleh Dipo Semarang Poncol. Nah, sebenarnya rangkaian ini sudah keluar dari Inka sejak Maret 2025 ya. Namun baru dipakai Argo Sindoro itu bulan Juni 2025.
Nah, itu karena rangkaian ini sempat dipinjam sana-sini. Dipinjam DOP 8 pernah, dipinjam DOP 6 pernah, dan dipinjam DOP 1 juga pernah. Pokoknya setelah keluar dari Inka, rangkaian ini menjadi rangkaian cadangan ya, bagi kereta api lain yang sudah menggunakan stainless new generation. Dan sekarang mulai 15 Juni 2025, sudah fix digunakan Argo Sindoro dan Argo Muria. Dan oke, mari kita masuk ke dalam rangkaian. Aku naik di kursi nomor 1C. Ini eksekutif 5. Eksekutif 6. Ya, 1C di sini. Oke teman-teman, ini dia interior dari kereta eksekutif stainless new generation. Dan ini mumpung ada kursi yang kosong, kita duduk di sini dulu ya untuk review keretanya. Jadi eksekutif ini memiliki kapasitas 50 tempat duduk dengan konfigurasi kursi 2 di kanan 2 di kiri, dengan model kursi seperti ini teman-teman, berwarna abu-abu dan coklat seperti ini ya. Wah, mantep banget. Kursi dengan warna seperti ini kalau tidak salah ada di kereta api Jayabaya, Argo Semeru, Bima, dan itu aja seingatku teman-teman. Peralat kalau salah ya. Dan untuk fasilitasnya masih sama dengan kereta stainless new generation lainnya. Di depan ada 2 layar, yang sebelah kanan digunakan untuk layar informasi seperti nama kondektur, nomor kondektur, indikasi eksekutif berapa, lalu indikasi toilet, larangan dan himbauan selama perjalanan, serta jadwal pemberhentian kereta api. Pemberhentian selanjutnya jam berapa hingga sampai tujuan akhir jam berapa. Lalu di atasnya ada CCTV untuk keamanan. Dan di atas ada keterangan pemberhentian selanjutnya Pekalongan, lalu kecepatannya berapa. Namun karena keretanya masih berhenti, ini masih 0 km per jam. Lalu suhu di dalam kereta, lalu tulisan eksekutif berapa. Kali ini aku naik di eksekutif 6, kemudian larangan merokok. Nah, layar di samping kiri merupakan layar hiburan yang berisikan video-video seperti film ataupun iklan. Nah, lalu di atas ini ada rak bagasi. Nah, lalu di jendela ini ada tirai yang dapat ditutup apabila kepanasan. Lalu di bawahnya ada colokan listrik universal yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop, ataupun tablet. Lengkap banget nih colokannya. Ada yang bundar, ada yang gepeng. Lalu di depan kursi ini ada kantong belakang kursi dan kantong kertas yang dapat digunakan untuk menaruh sampah. Nah, lalu di depannya ini ada footrest yang dapat digunakan untuk bersanggah kaki. Namun karena aku duduk di kursi paling depan, itu di depan tembok ya, jadi tidak dapat fasilitas footrest. Nah, lalu kursi ini juga terdapat reclining seat. Tinggal memencet tombol ini, lalu kursi didorong ke belakang, kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Jadi ya seperti itu teman-teman fasilitasnya. Nah, sekarang pada pukul 7.01 terlambat 1 menit, kereta api Argo Sindoro diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Nah, yang aku suka dari kursi eksekutif stainless new generation ini, kursinya lebih besar ya, dan juga terkesan lebih tinggi. Sehingga kalau aku duduk ini full sampai kepala teman-teman. Dibandingkan dengan kursi eksekutif lain itu mungkin cuma segini aja. Tapi ini lebih tinggi, dan juga untuk sandaran kepala ini gede banget. Jadi ini sangat nyaman untuk bersandar kepala. Mantap. Dan di sini setelah berangkat stasiun Semarang Tawang, kita melintas di samping Depo Semarang Poncol. Biasanya ada logo BB nih, BB 30423. Di mana? Wah, udah kelihatan berada di dalam banget. Nah, ini dia, sekarang kita melintas langsung stasiun Semarang Poncol. Di sini ada kereta api peti kemas ya, yang sedang berhenti. Stasiun Semarang Poncol ini stasiun khusus kereta ekonomi seperti Airlangga, Kaligung, terus Tawang Jaya. Nah, itu ada kereta api Gedung Sepur tuh, yang rangkaiannya cuma bawa 3, 2 ekonomi, 1 kereta makan pembangkit, yang merupakan satu-satunya kereta api lokal DOP 4 dari stasiun Semarang Poncol ke Ngrombo. Oke, kereta api Argo Sindoro sudah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Nah, pada perjalanan kali ini aku tidak full trip ya teman-teman. Perjalanan kali ini aku cuma sampai stasiun Cirebon aja, karena di stasiun Cirebon nanti aku bakal pindah kereta ke kereta api Menoreh ke Jakarta. Nah, aku naik Argo Sindoro ini pakai tarif khusus Semarang Cirebon, itu harganya 140.000 untuk eksekutif.
Dan khusus ini bisa dibeli 2 jam sebelum kereta api berangkat, dan itu pun kalau masih ada tiketnya. Nah, ini tampilan dari kursi single seat nomor 1C. Single seat 1C arah Jakarta ini berada di paling depan ya, pas banget di depan tembok dan di depan layar informasi. Gak enaknya kalau dapat kursi paling depan itu tidak dapat footrest, teman-teman. Nah, ini tidak ada footrestnya, eman banget ya. Asli, ini kereta api Argo Sindoro rame banget, teman-teman. Sepertinya karena liburan sekolah juga ya. Aku lihat beberapa kereta lain pun habis tiketnya. Dan ini aku masih untung dapat tarif khusus kereta api Argo Sindoro meskipun single seat paling depan ya. Nah, teman-teman, enaknya naik kereta api siang hari di jalur utara. Ini kita bisa melihat pemandangan pinggir laut ya. Sekarang kita berada di peta antara stasiun Krengseng, stasiun Pelabuhan. Di peta ini, jalur kereta api berada di pinggir pantai laut utara. Nah, ini dia, bisa kita lihat. Apalagi teman-teman yang naik kereta duduk di sebelah kanan ke arah Jakarta ini bakal mantep ya, kelihatan laut. Nah, ini dia. Oke, pada pukul 8.03 terlambat 2 menit, kereta api Argo Sindoro telah tiba di stasiun Pekalongan. Pemberhentian pertama pada perjalanan kali ini. Nah, di sini sesuai kastanya kereta api Argo ya, tidak banyak berhenti di stasiun dan setiap berhenti pun cuma sebentar, cuma 2 menit sampai 3 menit aja. Dan di sini dari arah barat masuk suatu kereta api nih. Wah, kereta api apa? Ditarik CC 206. Oke, di sini jalur 3 masuk kereta api Kamandaka dari stasiun Purwokerto tujuan Semarang Tawang menggunakan kelas eksekutif mild steel kaca lebar dan ekonomi modifikasi new generation. Nah, ini dia kereta api Kamandaka berhenti di sini ya. Nah, kereta api Kamandaka ini rollingan rangkaian dengan kereta api Joglo Semarkerto. Jadi nanti sesampainya di Semarang akan berganti nama menjadi Joglo Semarkerto. Rutenya ngelup muter-muter dari Semarang, Purwokerto, Solo, Semarang, Purwokerto lagi. Dan ini kereta api Argo Sindoro berhenti stasiun Pekalongan. Terdapat beberapa penumpang yang naik nih. Nah, lumayan ramai teman-teman.
Nah, rangkaian stainless new generation terbaru dari Inka ini sudah menggunakan pintu otomatis ya, di pintu eksterior maupun interiornya. Nah, ini jika berhenti di stasiun, tombolnya menyala berwarna hijau yang artinya pintunya ini dapat dioperasikan ya, dapat dibuka atau ditutup. Mari kita coba. Nah, ini pintunya aku tutup. Begitu pula pintu ke dalam kereta dan pintu bordes ini menggunakan pintu otomatis ya, pakai tombol seperti ini. Nah, gandengan kereta stainless new generation ini sudah terbaru ya, menggunakan sambungan akordeon atau corrugated bellow yang artinya ini sambungannya tertutup kanan kiri atas bawah sehingga lebih kedap suara dan tidak bocor apabila hujan. Oke, sekarang pada pukul 8.07 terlambat 4 menit kereta api Argo Sindoro diberangkatkan dari stasiun Pekalongan. Nah, pada perjalanan kali ini kan aku naik kereta api Argo Sindoro turun stasiun Cirebon. Dari Cirebon ke Jakartanya aku bakal lanjut naik kereta api Menoreh. Nah, di kereta api Menoreh nanti aku sudah mengincar kereta eksekutif langka atau bisa dibilang kereta eksekutif tertua yang masih berdiri saat ini, yaitu buatan 1964 yang masih bisa berjalan 120. Nah, kereta api Menoreh itu berangkat dari Semarang jam 06.30 menit di depan kereta api Argo Sindoro. Nah, tadi saat di stasiun Semarang Tawang aku sudah melihat rangkaiannya. Bener, kereta eksekutif incaranku berada di rangkaian Menoreh itu dan berada di eksekutif 2. Nah, meskipun kereta api Menoreh yang aku naiki berada di depan Argo Sindoro, nanti kereta api Argo Sindoro yang aku naiki sekarang ini bakal menyusul Menoreh di stasiun Pemalang. Jadi kereta Argo Sindoro ini berangkat Semarang di belakang Menoreh, tapi nanti ketika tiba di Cirebon sudah berada di depan Menoreh. Karena ini kasta kereta Argo ya, tidak banyak pemberhentian. Ya meskipun sama-sama kecepatan 120 ya, Argo Sindoro itu kecepatan maksimal 120, sedangkan Menoreh juga kecepatan maksimal 120 km/jam. Nah, kita akan menyusul Menoreh di stasiun Pemalang pada pukul 8.23, kurang 8-10 menit lagi teman-teman. Nah, mari kita lihat ya rangkaian kereta api Menoreh yang akan aku naiki nanti dari Cirebon Perujakan ke stasiun Pasar Senen. Oke, sebentar lagi kita melintas langsung stasiun Pemalang. Di sini kita akan menyusul kereta api Menoreh, sama-sama dari Semarang dan sama-sama tujuan Jakarta. Dengan keberangkatan dari Semarang selisih 30 menit. Mari kita lihat ya. Oh iya bener, nah ini dia kereta api Menoreh yang akan aku naiki nanti. Eksekutif 2-nya bener, incaranku teman-teman. Oke, kereta api Argo Sindoro baru saja melintas langsung di stasiun Pemalang menyusul kereta api Menoreh. Nah, bisa teman-teman lihat eksekutif 2-nya bernomor K106421 yang merupakan kereta eksekutif tertua yang masih berdiri saat ini. Nah, nanti aku akan naik di eksekutif tersebut teman-teman, dari Cirebon ke Pasar Senen. Nah, aku sudah memesan tiket kereta api Menoreh dari Cirebon Perujakan ke Pasar Senennya yang sama-sama menggunakan tarif khusus. Kereta api Menoreh berangkat dari Cirebon Perujakan itu jam 9.50 dan tiket tarif khusus dijual pada jam 7.50. Nah, tadi saat pas jam 7.50 aku sudah mengamankan tiket kereta api Menoreh di eksekutif 2. Nah, nanti saat transit di Cirebon aku tidak punya banyak waktu. Kereta api Argo Sindoro yang aku naiki sekarang ini tiba di Cirebon itu jam 9.29. Sedangkan kereta api Menoreh itu berangkat jam 9.50 dari Cirebon Perujakan. Yang artinya aku memiliki waktu 20 menit saja untuk berpindah stasiun dari Cirebon ke Cirebon Perujakan. Wah, ini agak nekat sih, semoga saja keburu ya. Tapi kalau aku hitung-hitung sih bakal keburu teman-teman. Dan ini dia kondisi di kereta api Argo Sindoro saat ini di eksekutif 6. Kereta api ini bisa dipacu sampai 120 km/jam, tapi sepertinya ini bermasalah ya GPS-nya. Tulisannya masih 0 km/jam. Nah, ini kalau aku lihat di aplikasi speedometer, bisa teman-teman lihat ini ngebut ya.
berjalan sekitar 117 sampai 119 km per jam. Wah, mantep banget. Dan di sini kita sekarang melintas langsung di stasiun Surodadi dengan kecepatan sengebut ini. Wow, mantap banget. Nah, ini dia pemberhentian kereta api Argo Sindoro. Memang sesuai kasarnya kereta api Argo ya. Ini cuma berhenti di Pekalongan, Tegal, Cirebon, langsung Bekasi, kemudian Gambir. Berhenti di stasiun-stasiun besar aja. Makanya berbeda dengan kereta api Menore itu masih ngecer ya, berhenti di stasiun-stasiun yang tidak terlalu besar. Makanya tadi kita sempat menyusul Menore di stasiun Pemalang. Oke, pada pukul 8.42 tepat waktu kereta api Argo Sindoro telah tiba di stasiun Tegal. Berhenti di sini cuma sebentar ya, cuma 2 menit aja. 8.44 langsung berangkat. Nah, seperti ini kondisi stasiun Tegal. Stasiunnya ada di sisi sebelah kanan dan di sebelah kiri ini ada beberapa kereta dan gerbong. Di Tegal ini ada Balai Asa Tegal yang digunakan untuk perawatan gerbong barang ya, seperti ketel Pertamina dan gerbong datar. Nah, di sini ada beberapa gerbong dan juga ada beberapa kereta penumpang karena di depo Tegal ada tempat bubut roda. Nah, ini ada eksekutif kaca lebar milik SBI Surabaya Pasar Turi dan ada ekonomi milik Ketapang, ekonomi modif Nugen dengan stiker Skoliday. Wah, ini milik Belambangan Express teman-teman. Dan juga ada bagasi tuh, bagasi tahun 91 merupakan modifikasi dari kereta kelas bisnis. Ada di sini. Bagasinya kinclong dan ini gerbong-gerbong barangnya, gerbong datar juga kinclong. Sepertinya habis perawatan di Balai Asa Tegal. Dan di sini kereta api Argo Sindoro berangkat dari stasiun Tegal pada pukul 8.44 tepat waktu. Asli, berhentinya cepat banget teman-teman. Dan ini untuk toilet di kereta api eksekutif Stylish New Generation hanya ada di satu sisi aja. Toilet pria dan toilet wanita. Toilet pria ditandai dengan warna biru dan toilet wanita ditandai dengan warna pink. Untuk fasilitasnya sih kurang lebih sama. Di sini menggunakan WC duduk, terdapat pegangan, flash semprotan. Di bawah ada tisu dan tempat sampah. Lalu di sini ada wastafel untuk cuci tangan, berfungsi dengan baik. Dan juga ada foot washer untuk pencuci kaki atau berwudu. Nah, ini dia. Menyemprotkan air dari bawah. Nah, seperti ini. Untuk toilet wanita sih seperti ini, tidak ada bedanya ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Tidak ada bedanya, mungkin bedanya cuma itu aja. Ada baby care desk. Oke, sekarang kita berangkat stasiun Tegal. Di sana itu merupakan Balai Asa Tegal ya, tempat untuk melakukan perawatan gerbong barang. Nah, selepas stasiun Tegal ke arah barat ini jalurnya ada 3 ya, karena 2 jalur ini merupakan jalur double track, jalur utama ke arah Jakarta. Sedangkan 1 jalur yang ada di sana itu merupakan jalur percabangan ke arah Selawi dan Prupu, mengarah ke jalur selatan. Jalur tersebut hanya dilewati kereta api KA BBM Pertamina dari Tegal ke stasiun Maos dan juga dilewati kereta api Joglo Sumargerto. Kaget tau. Dan ini kita papasan dengan kereta api barang peti kemas dari Tanjung Priok tujuan Kalimas, Surabaya. Oke. Nah, ini dia percabangannya. Perpisahan dengan jalur ke arah Selawi dan Tegal. Jalur yang biasa dilewati Joglo Sumargerto, Kamandaka, KA BBM Pertamina itu mengarah ke sana teman-teman. Sedangkan kereta kita melewati jalur utama, jalur double track mengarah ke Jakarta. Nah, sekarang kita melintas langsung stasiun Brebes. Nah, ini kelebihan kereta api Argo ini melintas langsung di stasiun-stasiun ya. Stasiun Brebes padahal stasiun yang tergolong besar, banyak kereta api yang berhenti di sana. Tapi kereta api Argo Sindoro ini melintas langsung.
Oke, karena sebentar lagi kita tiba di stasiun Cirebon tujuanku. Mari kita review perjalanan kali ini naik kereta api Argo Sindoro Stylish New Generation. Untuk keretanya sih nyaman ya, redam dan guncangannya juga bagus, tidak terlalu gemelodak jika dibandingkan dengan eksekutif sebelumnya. Eksekutif New Image itu terkenal dengan gemelodaknya teman-teman. Tapi sekarang untungnya sudah diganti menjadi rangkaian baru. Untuk kursinya sih nyaman teman-teman, apalagi ini di kanan dan kiri ada sandaran kepalanya. Akhirnya ya, kereta api Argo Semarang sudah tidak lagi menggunakan eksekutif New Image. Sebelum-sebelumnya, Depo Semarang itu terkenal gudangnya kereta New Image. Mulai dari kereta Argo, kereta campuran, hingga kereta jarak dekatnya, itu semuanya menggunakan sarana New Image tahun 2016. Nah, sekarang mulai 15 Juni, kereta api Argo Sindoro dan Argo Muria berubah menjadi rangkaian Stylish New Generation. Kereta Stylish New Generation ini sebelum-sebelumnya kebanyakan ada di Daup 6 Yogyakarta ya. Di Daup 6 itu sudah hampir semua kereta api menggunakan rangkaian terbaru seperti ini. Mulai dari kereta kelas atas, kereta Argo, bahkan kereta campuran itu sudah menggunakan Stylish New Generation. Tapi untuk lintas utara ini baru sekarang teman-teman. Bahkan sampai saat ini cuma ada 3 kereta api aja yang menggunakan sarana Stylish New Generation, yaitu Argo Bromo Anggrek, Jayabaya, Argo Sindoro, dan Argo Muria. Argo Sindoro dan Argo Muria ini kereta yang sama ya, memiliki 2 rangkaian dan saling rolling rangkaian antara Argo Sindoro dan Argo Muria. Kereta api Argo Sindoro dan Argo Muria masing-masing memiliki 3 kali keberangkatan di setiap harinya, pagi hari, sore hari, dan malam hari. Dan ya, sekarang pada pukul 9.16, kurang lebih 10 menit lagi kita tiba di stasiun Cirebon. Sebentar lagi aku akan turun di stasiun Cirebon, kemudian langsung transit ke stasiun Cirebon Brujakan untuk naik kereta api Menore. Waktunya sih mepet banget ya, cuma 20 menit aja. Oleh karena itu sepertinya aku turun dari Argo Sindoro langsung keluar stasiun. Oke, saat ini kita melintas langsung stasiun Cirebon Brujakan. Nah, di stasiun Cirebon Brujakan ini terdapat percabangan ya, atau pertemuan jalur. Pertemuan jalur dengan jalur yang dari arah jalur selatan Yogyakarta dan Purwokerto. Nah, itu dia jalur yang dari arah Jogja Purwokerto berada di sana dan mulai ketemu di stasiun Cirebon Brujakan. Nah, stasiun ini khusus untuk kereta api ekonomi ataupun kereta campuran. Nantinya aku bakal transit kereta api Menore dari stasiun Cirebon Brujakan ini, teman-teman. Sedangkan kereta kita saat ini Argo Sindoro tidak berhenti di sini, berhenti di stasiun Cirebon Kejaksaan. Wah, ini udah terlambat 9.29, harusnya udah berhenti Cirebon nih. Tetapi sekarang baru melintas langsung Cirebon Brujakan. Oke, sekarang kita masuk stasiun Cirebon. Sekarang pada pukul 9.31 terlambat 2 menit, kereta api Argo Sindoro telah tiba di stasiun Cirebon. Kereta api ini masih lanjut ke tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Akan tetapi aku turun di sini karena untuk ke Jakartanya aku bakal pindah kereta, naik kereta api Menore dari Cirebon Brujakan. Nah, di sini aku cuma memiliki waktu kurang lebih 20 menit aja teman-teman. Langsung saja kita keluar ya. Oke, perjalananku naik kereta api Argo Sindoro telah tiba di stasiun Cirebon. Dan video ini saya akhiri di sini. Untuk video selanjutnya, aku akan naik kereta api Menore dari stasiun Cirebon Brujakan ke stasiun Pasar Senen. Nah, di video selanjutnya tidak kalah seru karena nantinya aku bakal naik kereta eksekutif tertua tahun 1964 yang masih berdinas sampai saat ini. Kereta eksekutif tersebut meskipun tua bisa digeber ngebut sampai 120 km per jam. Wow, penasaran kan gimana perjalanan selanjutnya? Naik kereta api Menore dengan kereta tua tapi bisa ngebut? Oleh karena itu, tonton juga video selanjutnya ya, yang aku upload beberapa hari setelah video ini tayang. Dan oke lah teman-teman, untuk trip Argo Sindoro saya akhiri di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.